Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Kabar Sukacita tahun liturgi B dengan tema Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas bab 1 ayat 38. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi Hari Raya Kabar Sukacita petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kur dari Komunitas Sri Kandi San Prades, Tata Laksana dari Lingkungan Maria. Sekarang, marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Kabar Sukacita sore ini. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka dari Madah Bakti nomor 536. Bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, intensi kita pada kesempatan ini
kita masih melanjutkan mendoakan Romo Fransaldes yang baru saja dipanggil Tuhan, juga Romo Laton yang baru saja kita makamkan, dan juga mendoakan saudara-saudari kita, Romo Bruder, Suster yang juga masih sakit dan dirawat di rumah sakit. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Tentu kita bertanya, kabar sukacita itu tentang apa dan didasari oleh apa? Kita merayakan kabar sukacita ini tidak lain adalah kita juga mengingat misteri inkarnasi, di mana Tuhan menjelma menjadi manusia, dan Tuhan juga menyertakan kita untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan itu melalui Bunda Maria yang menerima rencana keselamatan itu. Itulah dasar sukacita kita, dan lebih daripada itu tidak pernah diluputkan dari peristiwa Paskah. Seandainya Tuhan tidak bangkit, seandainya Tuhan tidak hidup, maka misteri yang lain pun sebenarnya tidak bermakna untuk kita. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak kita siapkan diri kita untuk menghadap kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu.
marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Artinya, Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang. Kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu.
Hendaklah ku sembunyikan dalam hatiku kesetiaan dan keselamatanmu, ku bicarakan kasih dan kebenaranmu, tidak ku diamkan, tapi ku wartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, Engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak para suster, selamat sore. Romo ingin memulai permenungan kita dengan mencari makna atau pengertian mengenai tanda yang sangat erat terkait dengan bagaimana kita memahami sakramen-sakramen. Tadi di dalam bacaan yang pertama, seorang raja diminta supaya meminta tanda, tapi dia menolak, tidak mau mencobai Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebetulnya apakah itu tanda? Kalau kita definisikan, kita sudah sering mengenal kata tanda itu. Tanda, kalau kita definisikan, karena begitu banyak hal bisa menjadi tanda dalam kehidupan kita, maka kita memberi subjek dalam definisi kita adalah segala sesuatu. Segala sesuatu bisa menjadi tanda. Lalu tanda yang apa? Atau menunjukkan apa? Atau memberi makna apa? Yaitu tanda yang menunjukkan kepada kita dan juga menjelaskan kepada kita, entah itu tentang asal-usul, tentang tujuan, tentang arah kepada kita manusia. Itulah sebenarnya tanda. Jadi tanda adalah segala sesuatu yang membantu, menolong dan menunjukkan kepada kita suatu arah, suatu tujuan, suatu asal-usul. Begitulah tanda itu. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari,
kita juga dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari pencarian soal asal-usul, soal arah kemana kita akan menuju, dan juga soal pemaknaan tertentu. Kita terus-menerus mencari tanda itu. Seperti seorang yang beriman, kalau dia mempunyai suatu cita-cita, misalkan saja dia ingin sekali mencapai tujuannya, yaitu mungkin dapat bekerja di suatu tempat atau yang lainnya, atau pilihan yang lain, maka seringkali orang berdoa, Tuhan tunjukkan kepadaku ya, tandanya kira-kira apa yang akan bisa menjadi keyakinanku bahwa aku bisa akan mencapai itu semua. Yang menjadi persoalan kita adalah kita memaknai tanda itu sebagai suatu yang spektakuler, yang dabra-kedabra itu. Nah, itu yang agak sulit ya. Sebetulnya tanda bagi kita adalah juga sesuatu yang sebetulnya biasa saja. Memang ada yang sedikit misterius, tapi sebetulnya ada banyak tanda yang sebenarnya biasa saja. Tapi kita tidak mampu memaknainya atau mungkin kita tidak percaya. Sebagai contoh, kalau kita sedang berjalan di hutan, ada tanda-tanda di sana rambu-rambu, ini ada tanda panah belok kanan, ada tanda panah belok kiri, ada yang bergelombang dan lain sebagainya. Tentu kita melihat tanda itu. Tapi bisa jadi bahwa ya kita tidak percaya, atau paling tidak kita sebelum sampai percaya, kita tidak melihat tanda itu. Ketika tidak melihat ya kita pasti akan salah arah. Tapi dalam proses berikutnya, ketika sudah melihat tanda itu, menjadi tantangan bagi kita. Kita mau percaya atau tidak. Dan itu harus kita putuskan sendiri. Karena bisa jadi bahwa ketika kita melihat tanda itu, ada banyak pikiran dalam hati kita. Atau mungkin pertanyaan, masa iya ke sana? Apalagi kalau mungkin dulu sudah pernah ke sana, kayaknya dulu nggak ke sini deh gitu kan gitu. Akhirnya ya kita mulai berangsur-angsur tidak sungguh yakin dengan petunjuk itu. Kita mungkin lupa kesadaran kita bahwa 10 tahun yang lalu itu sudah beda dengan 10 tahun ke depan. Seperti dulu Romo ingat masih di Lampung bersama Monsinyur Hendri dan seorang konfrater namanya Romo Budi. Saya masih baru, lalu kita pergi ke stasi. Kami dan saya sama Monsinyur belum tahu di stasi baru itu. Romo Budi yang sudah sering ke sana. Lalu kami di kebun tebu itu katanya sebentar kok keliling-keliling nggak sampai-sampai gitu ya. Lalu Monsinyur mulai jengkel, Bud, jalannya yang mana kok nggak sampai-sampai gitu. Romo Budi itu bilang, dulu itu sepertinya di sini ada pohon kelapa Romo gitu ya, Monsinyur itu ya. Ternyata mungkin pohon kelapanya sudah mati atau bagaimana, atau dirubuhkan, sehingga ya itu kita kehilangan arah. Akhirnya Monsinyur dengan tegas mengatakan, sudah kalau begitu kita pulang saja, kita nggak sampai ke stasi itu, karena nggak tahu, itu dia. Bapak Ibu saudara-saudari seperti itu. Maka proses berikutnya memang kalau kita sudah melihat tanda itu, di samping percaya, kita harus punya terbuka hati dan juga pikiran untuk memutuskan mengikuti tanda itu. Kalau kita memang mau sampai selamat. Mungkin akan masih ada halangan yang lain, tapi kalau kita mengikuti petunjuk itu, pasti kita akan sampai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, begitu juga Romo jadi ingat pengalaman di zaman digital ini ya. Kita itu kan tidak tahu semua tempat. Tapi dengan adanya WASE ya, WISE itu,
atau juga petunjuk dari Google itu, ya Google Map itu, ketika kita diberikan Sherlock itu ya, saya belum pernah lewat situ ya, tapi saya percaya saja dan saya ikuti, ya sampai. Tapi kalau mungkin masih di dalam mobil ada teman lain yang juga mungkin tahu jalan itu, lalu ada wase itu yang menunjukkan, dia mungkin berkomentar, oh enggak lewat sini, lewat sana gitu. Tapi Google-nya belok kiri gitu. Nah kita jadi bingung yang nyupir ya. Bisa terjadi seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi sebetulnya mengenai tanda, dan kalau sakramen itu adalah tanda dan sarana keselamatan, maka memang dalam hal ini kita perlu belajar untuk melihat, menyadari tanda-tanda itu, memaknainya, dan juga percaya serta dengan kehendak bebas kita mengikutinya. Baru kita akan sampai ke sana. Nah, berkenaan dengan rencana keselamatan Allah, kita bersyukur dan bergembira yang menjadi dasar kegembiraan kita karena Allah sendiri tadi dikatakan akan memberikan tanda itu. Tandanya yang mana? Tandanya adalah akan ada seorang wanita yang akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan putra Allah. Dia akan diberi nama Immanuel yang artinya Tuhan menyertai kita. Maka dengan pemahaman yang pas dan juga pengertian demikian, tentu itu akan menjadi tanda pengharapan kita. Itu sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam Injil yang kita dengar hari ini, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi warta gembira yang sudah diberikan, dinubuatkan oleh Tuhan dalam Perjanjian Lama, menjadi terwujud nyata di dalam Injil yang kita dengar hari ini, bahwa Tuhan memilih seorang perempuan bersama dengan calon suaminya Yusuf itu, diikut sertakan ambil bagian di dalam rencana keselamatan Allah, bahwa Allah berkenan untuk tinggal dan hadir di tengah-tengah kita melalui Bunda Maria yang mengungkapkan imannya, kepercayaannya. Walaupun ada banyak tantangan, tetapi dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Romo mau menyampaikan pesan pertama-tama, sebetulnya tanda itu bukan hanya suatu yang spektakuler atau apa, sebetulnya tanda-tanda itu bisa kita lihat, kita rasakan juga dalam kehidupan kita. Tanda-tanda yang sebetulnya ada di sekitar kita, hanya memang mungkin kita tidak terlalu peka untuk menyadarinya. Untuk itu selalu kita mohon rahmat Tuhan. Juga kita berusaha untuk mempertajam mata hati kita, mata pikiran kita, intuisi kita akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan sebetulnya juga tidak sulit. Sebetulnya tanda kehadiran Allah adalah pasti bercirikan segala sesuatu yang baik, yang adil, yang suci, yang benar. Pasti itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang kedua, Romo mengatakan, sekali lagi, ya kita sendiri harus mengambil sikap yang benar terhadap tanda yang diberikan Allah itu. Sebagai contoh kecil dalam keluarga, kita sebagai anak itu mengakui orang tua itu adalah orang tua kita yang melahirkan kita, yang menghendaki kehadiran kita, yang juga memberi hidup kepada kita yang diberikan Tuhan melalui mereka. Pasti mereka ingin yang terbaik kepada kita. Tapi tidak jarang bahwa kita juga punya pikiran sendiri dan juga kita seringkali serta-merta mentah menolak apa yang dipikirkan orang tua. Padahal sebetulnya banyak tanda kebaikan di situ
yang mungkin perlu juga kita ikuti, kita dengarkan, dan percaya bahwa tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya tidak mengalami kebahagiaan. Semoga keteladanan Bunda Maria dalam menghadapi tanda-tanda dalam kehidupan kita, kita juga berani mengatakan, apa yang menjadi semangat Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, tidak lain juga adalah mengalir dari kesetiaan dan kehendak Allah menyelamatkan kita dalam kesetiaan Tuhan kita Yesus Kristus kepada rencana dan kehendak Bapa kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, marilah kita bersama bangkit berdiri, kita mendoakan syahadat iman kita sebagai tanda bahwa kita memutuskan untuk belajar mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa kita. Marilah pada hari raya kabar sukacita ini kita mohon kepada Yesus agar boleh meneladan Bunda Maria dengan membuka diri bagi kedatangannya yang membawa keselamatan. Marilah berdoa kepadanya, berdoa bersama kepada Bapa. Bagi seluruh gereja, ya Yesus, bimbinglah agar gereja tidak gentar melanjutkan perutusannya, membawa kabar baik kepada seluruh dunia, demi keselamatan semua manusia. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi para pemimpin dunia, ya Yesus, bantulah para pemimpin dunia agar mereka meratakan jalan bagi cinta kasih dan perdamaian, kerukunan dan persatuan, keadilan dan kesejahteraan yang akan Kau berikan kepada dunia. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi semua keluarga, ya Yesus, dengan pertolongan Santa Perawan Maria, bantulah keluarga-keluarga untuk belajar mempercayai janji Tuhan dan menemukan keindahan hidup Kristiani. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi kita semua, ya Yesus, berkat kesaksian Santa Perawan Maria, bantulah kami semua agar menjadi pengikut-Mu yang setia dengan membaktikan hidup kami penuh syukur kepada Allah. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan berbelas kasihan, pada hari ini kami berjanji kepadamu bahwa kami akan mengasihi Engkau dengan setia sepanjang hidup kami, berkat bimbingan dan doa restu Santa Perawan Maria Bunda kami.
Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, dalam penjelmaan Putra Tunggal-Mu, gereja mengenali asal mulanya. Terimalah persembahan umat-Mu agar dapat bersukacita merayakan misteri ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan penyerahan iman, Sang Perawan menyambut kabar malaikat, dan dengan penuh kasih dalam rahim yang tak bernoda, berkat naungan kuasa Roh Kudus, Ia mengandung anak yang akan dilahirkan di antara manusia untuk keselamatan manusia. Dengan demikian digenapilah janji kepada putera-puteri Israel, dan dipenuhilah harapan para bangsa secara mengagumkan. Dengan pengantaraan Kristus, bala malaikat sujud menyembah keagungan-Mu, dan selalu bersuka cita di hadirat-Mu. Perkenankanlah kami ya Tuhan, menyatukan suara dengan mereka, dan turut bersukaria sambil bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku.
misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui kisah dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Romo Frans de Sales, Romo Thaddeus Laton yang telah Engkau panggil dari dunia kehadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu. Damai Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, para suster, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa Dia yang dikandung Sang Perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan kami layak memperoleh kehidupan yang kekal dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Ibu Bapa, saudara-saudari, terima kasih untuk kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada petang hari ini dalam kita merayakan kabar sukacita, dan semoga kita semua dengan merayakan Ekaristi ini sungguh mengalami sukacita yang sejati berkat kehadiran Tuhan. Kita hening sejenak, kita siapkan hati budi kita untuk mengakhiri ibadah kita ini. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian, bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak, para suster, marilah pergi. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.